Pemirsa, menuju Hari Raya Paskah, umat Katolik di Tangerang Selatan, Banten mengikuti kegiatan Jumat Agung. Salah satu kegiatan yang diikuti adalah visualisasi jalan salib untuk mengenang kisah sengsara Yesus Kristus dalam peristiwa salib. Dan berikut ini pemirsa, laporan dari rekan kami, Amrina Rida dan juru kamera Laksana Tiara. Ya pemirsa, di Gereja Santo Nikodemus Ciputat Tangerang Selatan hari ini dilaksanakan ada yang kegiatan Jumat Agung yang merupakan salah satu rangkaian acara menuju Hari Raya Paskah yang jatuh pada hari Minggu 31 Maret 2024. Sejak pagi sudah banyak dari umat gereja yang berkumpul untuk mengikuti kegiatan Jumat Agung hari ini. Salah satu prosesi yang dilakukan di kegiatan Jumat Agung ini adalah adanya persembahan visualisasi jalan salib atau kisah sengsara Yesus Kristus, di mana dari visualisasi jalan salib ini sejumlah umat bersama-sama secara teatrikal memvisualisasikan pengorbanan Yesus Kristus dalam satu rangkaian cerita, mulai ketika Yesus Kristus dijatuhi hukuman mati di pengadilan, lalu ketika Yesus Kristus jatuh hingga ketiga kalinya, dan akhirnya Yesus Kristus mengalami peristiwa salib. Tentunya visualisasi ini dipersembahkan untuk mengenang pengorbanan Yesus Kristus dalam menebus dosa dari para pengikutnya. Terdapat sejumlah pesan dan juga makna dari visualisasi ini, terutama terkait dengan pesan kesabaran, pengorbanan, dan juga keikhlasan bagi masyarakat atau umat, dan juga pesan untuk rela berkorban bagi para pemimpin agar berkorban bagi para masyarakat. Dari Tangerang Selatan, Amrina Rida, Laksana Anyus melaporkan. Informasi lain pemirsa, memasuki libur panjang akhir pekan, arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor terpantau ramai lancar. Namun Satlantas Polres Bogor tetap siagakan para personilnya dan memantau sejumlah titik kemacetan. Di masa libur Paskah dan akhir pekan, arus lalu lintas di kawasan Gadok Puncak Bogor terpantau ramai lancar. Meski tidak ada pemberlakuan rekayasa arus lalu lintas, Satlantas Polres Bogor tetap menyiagakan personilnya di sejumlah titik rawan kemacetan, seperti di Pasar Angin, Pasar Cisarua, dan Megamendung. Satlantas Polres Bogor memutuskan tidak berlakukan rekayasa lalu lintas karena volume kendaraan di kawasan Puncak masih normal. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di kawasan Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat, kita telah terhubung dengan Bribda Eklesia. Baik, selamat siang Bribda Eklesia, bisa disampaikan bagaimana situasi terkini di tempat Anda melaporkan di kawasan Gadok Bogor? Baik, terima kasih Anggi dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Seperti yang tadi sudah Anggi sampaikan bahwa situasi arus lalu lintas di kawasan ini tampak cukup mengalir lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak tampak cukup ramai dan juga lancar dengan kecepatan kendaraan dapat ditempuh berkisar 60 sampai dengan 70 km per jam. Kami himbau pada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk tempat peristirahatan di kawasan ini. Dan di arah sebaliknya juga tampak cukup ramai dan juga lancar, yakni dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta maupun Ciawi dan juga Bogor tampak ramai lancar, dan saat ini bertepatan dengan waktu beribadah sholat Jumat. Kami himbau pada seluruh pengendara untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dikarenakan banyaknya pejalan kaki dan juga kendaraan yang akan keluar masuk masjid di kawasan ini. Selanjutnya dari arah Ciawi maupun Kota Bogor yang akan menuju ke arah Puncak juga tampak cukup lancar. Perlambatan kecepatan hanya terjadi jalan traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami himbau pada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan juga di kawasan Ciawi terdapat kegiatan masyarakat yakni pasar. Kami himbau pada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan di kawasan ini belum diberlakukan adanya rekayasa lalu lintas, namun Anda tidak perlu khawatir pemirsa, karena di kawasan ini sudah terdapat petugas kami untuk membantu kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Dan bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan. Kembali kepada Anggi, silahkan. Bribda Eklesia untuk informasi dan juga laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Pemirsa, Masjid Al-Hikmah di Kertalangu dan Pasar Bali menjadi salah satu ikon kota Denpasar dengan kekhasan masjid bergaya seni ukir Bali yang menonjolkan seni ukir khas Bali bukan tanpa alasan. Karena sang pendiri masjid berharap akan terjalin kerukunan dan juga toleransi antara umat Muslim, Hindu dan juga Bali. Masjid di Jalan Soka, Kesiman, Kertalangu, Denpasar Timur ini terlihat beda dengan masjid pada umumnya. Tanpa meninggalkan fungsi utama sebagai tempat ibadah umat Muslim, masjid yang menjadi salah satu ikon kota Denpasar ini sangat menonjolkan ciri khas budaya Bali, yakni berupa ornamen berarsitektur dan seni ukir Bali. Masjid Al-Hikmah didirikan pada tahun 1978 dengan bahan kayu. Di tahun 1995, masjid direnovasi oleh seorang dermawan dengan tambahan ukir-ukiran khas Bali di sejumlah bagian masjid. Keinginan untuk menonjolkan ciri khas budaya Bali bukan tanpa alasan. Selain untuk mempertahankan kearifan budaya lokal, juga untuk menjalin kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Tahun 1978, masjid didirikan oleh Bapak Haji Abdurrahman, kemudian direnovasi tahun 1995 oleh Bapak Sunarso, itu arsitek dari Trenggalek ya, dari Trenggalek. Kemudian dengan kekuatan dia berpikir tentang kebersamaan, maka terbentuklah masjid yang desainnya seperti ini. Masjid Al-Hikmah mampu menampung hingga 1.000 jemaah. Selain sebagai tempat menunaikan ibadah, dalam waktu tertentu masjid ini juga dimanfaatkan sebagai taman kanak-kanak dan tempat anak-anak belajar Al-Quran. Dari Denpasar, Indra Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan guru besar, lembaga dan masyarakat sipil mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, dokumen kajian ilmiah tersebut diberikan kepada 8 hakim konstitusi kecuali Anwar Usman. Lebih dari 300 guru besar, lembaga, dan masyarakat sipil mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisihan hasil pemilu 2024. Dokumen amicus curiae berisi hasil kajian serta pandangan ilmiah mengenai putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Dokumen kajian ilmiah ini diberikan kepada 8 hakim konstitusi kecuali paman Gibran, Anwar Usman. Kenapa kami harus bersikap? Karena kami punya academic freedom, kebebasan akademik yang proses produksi ilmu pengetahuan dan pandangan-pandangan kepada publik itu dibangun dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Artinya ada kebenaran ilmu pengetahuan. Nah, kami berharap ada pertemuan antara kebenaran ilmu pengetahuan dengan kebenaran dan keadilan di Mahkamah Konstitusi, agar 8 hakim itu mendengar pandangan kami sebagai sahabat pengadilan. Karena tentu kita tahu semua bahwa 8 hakim itu sebetulnya tidak cukup untuk memutuskan perkara yang menentukan nasib 200 juta lebih penduduk Indonesia. Hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya memberikan keadilan yang sifatnya prosedural formal saja, keadilan angka-angka, tidak, tetapi juga memberikan keadilan substantif. Jadi melihat perkara secara holistik, melihat segala proses, karena hasil itu tergantung pada prosesnya, gitu ya. Amicus curiae merupakan pihak yang merasa berkepentingan terhadap sebuah perkara, sehingga memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Namun hanya sebatas memberikan opini dan bukan melakukan perlawanan atau memaksa hakim. Dari tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang arus mudik lebaran, kebutuhan kenaikan gas LPG dan BBM diperkirakan akan naik sebesar 15%. Ya, Pertamina memastikan tidak ada kekurangan saat arus mudik dan arus balik lebaran 2024. Dan juga pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @officialinews. Dan pemirsa, jangan lupa pemirsa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di inews.id.
Saya Pram Senjaya dan rekan saya. Saya Anggi Pasaribo, pemirsa pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Kebutuhan gas LPG dan bahan bakar minyak saat Hari Raya Idul Fitri mendatang diperkirakan akan naik sebesar 15%. Pertamina Patraniaga telah menyiapkan kebutuhan masyarakat dengan menambah pasokan dan memastikan pasokan BBM maupun gas LPG selama Ramadan dan libur Lebaran bagi masyarakat aman. Dalam kunjungannya ke Terminal Integrated Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur, Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Patraniaga, Edward Adolf Kawi memastikan tidak ada kekurangan saat arus mudik dan arus balik pada Lebaran Idul Fitri. Kesiapannya ya untuk BBM ya, ini khususnya plus LPG ini overall sudah siap dan kami mengantisipasi beberapa kenaikan ya kebutuhan tadi. LPG disampaikan ada kurang lebih 10-15%, demikian juga dengan BBM ya. Memang di Banyuwangi ini kritikalnya karena dia di penyeberangan ya, jadi beberapa nanti di arus mudik maupun yang balik, dan prediksi dari data-data tahun lalu ini memang kecenderungannya yang baliknya yang akan lebih tinggi. Jadi kami sudah mengantisipasi baik mudik maupun untuk arus balik. Pertamina juga telah memiliki terobosan dengan menyiapkan 100 sepeda motor untuk Pertamina Delivery Service atau pengantaran BBM yang ditempatkan di sejumlah SPBU di Jawa Timur. Fungsinya untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala kehabisan BBM saat terjebak macet di jalan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.